Halo semua, kami dari kelompok 4. Nama saya Ate dari nomor absen 4. Saya Lalu Ahmad dari absen 18. Saya Junta Oktavian dari absen 16. Saya Zina Zerkuloto ini dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Miko Saputra, absen 21. Halo, nama saya Azraneli Syifa dari nomor absen 6. Saya Galang Dwi Prasetyo dari absen 14. Tema kita hari ini adalah kesenjangan sosial ekonomi. Apa sih definisinya? Nah, kesenjangan sosial ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Apa sih faktor penyebabnya? Nah, yang pertama ini adalah kondisi demografis. Kondisi demografis ini memiliki keterkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya ini tentulah berbeda, baik dari segi jumlah, komposisi, dan juga persebaran. Contoh nyatanya adalah ketika Pulau Jawa dapat memberikan peluang pekerjaan yang lebih layak, maka masyarakat akan berbondong-bondong pergi ke Pulau Jawa. Sehingga persebaran penduduk ini cenderung hanya terpusat di Pulau Jawa. Pendidikan. Kenapa pendidikan termasuk faktor penyebab kesenjangan sosial? Karena pendidikan bisa meningkatkan status dan mobilitas sosial. Majunya suatu negara dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Di Indonesia, fasilitas pendidikan belum merata dilihat dari segi kualitas dan mutu pendidikan. Pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi sebab masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Tingkat pendapatan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap individu. Pembangunan yang tidak merata. Jika pembangunan infrastruktur tidak dilakukan dengan baik, maka ketercapaian pembangunan ekonomi yang merata tidak akan tercapai, dan masyarakat di setiap wilayah tidak melakukan kegiatan ekonomi secara efisien. Contoh, kondisi jembatan dan jalanan di pedesaan lebih buruk dibandingkan di perkotaan, karena tidak adanya tindak lanjut pembangunan infrastruktur sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terhambat dan tidak terfasilitasi. Kurangnya lapangan kerja. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara, sehingga tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakat yang bekerja dengan pengangguran akan meningkat. Nah, dampaknya tuh apa aja sih sebenarnya? Yang pertama adalah pemukiman kumuh. Apabila kita lihat semakin banyak pemukiman kumuh, maka hal tersebut menandakan bahwa semakin banyak kesenjangan yang terjadi di lingkungan sosial kita. Pemukiman ini terbentuk karena kemampuan dalam segi ekonomi memang cukup rendah. Selanjutnya adalah kriminalitas meningkat. Kriminalitas adalah bentuk tindakan sosial yang dapat dengan cepat mendapatkan apa yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Ketika kita lihat, semakin banyak tindakan kejahatan berarti adalah salah satu dampak kesenjangan ekonomi. Kemiskinan. Seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika semakin lama kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, maka dapat digolongkan dalam bentuk kemiskinan. Ketika kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin jauh, maka jumlah kemiskinan semakin bertambah. Konflik sosial. Proses kehidupan selalu menemui sebuah permasalahan. Begitu pula ketika pendapatan rendah, maka jenis konflik ini akan semakin terasa, khususnya dilihat dari lingkup keluarga dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bagaimana upaya mengatasinya? 1. Mengoptimalkan pengolahan serta pemanfaatan sumber daya. 2. Memonorsatukan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Menciptakan peluang pekerjaan. 4. Memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua.